Halo, pada perkuliahan ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan ya entrepreneurship itu apa ya sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang entrepreneurship. Oke, perkuliahan ini akan dimulai dengan pertanyaan mengapa kita tidak menjadi seorang entrepreneur muda ya. PowerPoint ini diadaptasi dari PowerPoint Cranach School of Management. Saya rasa lumayan untuk mencoba memberikan motivasi mengapa Anda perlu menjadi seorang entrepreneur muda. Mengapa kita perlu tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur muda? Alasan pertama bisa saja banyak yang Anda temui di luar sana orang-orang yang dengan usia muda berhasil membangun enterprise. Sebut saja Michael Dell dengan Dell Computers. Lalu ada Paul dengan brandnya Kinko's. Serta ada Kenny Brothers yang brandnya masih eksis sampai saat ini, yaitu Pizza Hut, yang pada saat mereka memulainya mereka menawarkan delivery service ya. Untuk yang pertama kali itu ada pizza dengan jasa delivery service. Lalu ada Freddy Luca, itu dengan brandnya Subway. Mungkin Anda pernah jalan-jalan ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, mungkin sudah familiar dengan Subway ya. Lalu ada Mark Zuckerberg, ini pasti Anda kenal semua ya dengan Facebooknya. Facebooknya juga merupakan juga satu grup dengan Instagram dan WhatsApp ya. Lalu ada lagi Mr. Ortega dengan brandnya Zara. Alasan lainnya, peluang-peluang pada saat usia muda ini tentunya nanti akan memperbesar kans Anda untuk meraih profit yang lebih besar ya dibandingkan Anda menjadi seorang karyawan ya atau mengabdi pada satu perusahaan atau organisasi. Adanya kekebalan invulnerability dari pemuda ini juga menjadi alasan yang kuat kenapa kita perlu menjadi seorang entrepreneur di masa muda. Ini bisa tergambar dari tingkat kepercayaan diri mereka, si para pemuda ini, dan mereka juga resilient ini, tangguh ya, cepat beradaptasi dengan era ini, memang eranya sendiri gitu ya. Lalu dia adalah ignorant. Ignorant ini lebih ke arah, kalau dalam arti bahasa Indonesia ini bodoh, tapi bukan bodoh yang dalam arti kata stupid ya. Cuma ignorant di sini lebih banyak kekurang tahuan mereka itu malah mendrive mereka untuk menjadi curious ya, penasaran akan sesuatu sehingga dia strive for success atau strive for uh, ilmu-ilmu yang baru ya. Kemudian terhadap kegagalan itu expose-nya juga lebih minim dibandingkan orang yang lebih tua. Alasannya kenapa? Karena adanya limited responsibility. Responsibility-nya itu nggak sama seperti orang yang sudah di generasi di atas mereka. Karena di umur 20 tahun itu mereka belum menikah, belum punya anak ya. Lalu ada aset-aset seperti mobil dan rumah ini biasanya dengan aset-aset yang besar ini bila terjadi kegagalan maka cost-nya yang dihasilkan itu juga lebih besar. Nah ini biasanya di pada young atau youth ya, para pemuda-pemuda ini nggak terlalu ya, karena walaupun mereka gagal nanti marriage dan children nggak juga akan terdampak karena mereka belum ada yang menikah maupun ataupun punya anak. Ya. Kemudian secara physical and emotional strengths, saking mereka kuatnya secara fisik dan emosional, mereka itu sanggup sebenarnya membakar atau memulai itu dari bahkan lilin aja bisa dibakar dari dua ujung yang berbeda. Kemudian adanya available resource ya
yang dimaksud di sini resources dari dirinya sendiri ya, as human resource. Buktinya apa? Banyak yang meminta bantuan kepada para pemuda ini, artinya mereka punya human capital ya, knowledge dan education yang cocok untuk dijalankan pada saat zamannya mereka. Ya kenapa kita tidak mengambil keuntungan dari adanya eksistensi resources yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian adanya peluang untuk mengendalikan takdir mereka sendiri, ya, tidak bergantung kepada organisasi atau perusahaan tertentu. Mereka juga bisa dengan pengetahuan dan experience dia untuk menjalankan atau memulai suatu bisnis. Lalu ada juga peluang untuk meraih potensial ya, full potential dan opportunity to make a difference ya, perbedaan. Karena biasanya apa yang dihasilkan oleh entrepreneurs muda ini pastinya tidak jarang ya membawa perubahan terhadap satu generasi atau di satu era, akan menjadi tren ya. Nah, saya sebagai akademisi ya, saya juga akan menyampaikan juga alasan untuk yang mengimbangi kenapa Anda tidak perlu menjadi seorang entrepreneur. Karena pada kenyataannya Anda akan terekspos beberapa alasan berikut, semacam uncertainty dan resiko ya. Uncertainty itu ketidakpastian pendapatan ya, karena Anda baru memulai mungkin saja lebih banyak cost ya, karena namanya juga Anda membangun usaha. Lalu bila terjadi kegagalan, seluruh modal yang diinvestasikan juga beresiko untuk hilang bersamaan dengan kegagalan gitu ya. Semacam seperti gambar ini ya, untuk menghasilkan suatu teknologi roket ini banyak yang harus dikorbankan, termasuk research and development, hal-hal semacam ini. Lalu Anda mau bikin pisang goreng ya, untuk menjadikan pisang goreng itu enak itu kan harus ada percobaan beberapa kali sehingga dapat resep yang istilahnya unggul gitu ya. Lalu ada kemungkinan juga lower quality of life until business gets established ya. Jadi kata kuncinya untuk mengestablish ini biar dia lebih bagus dan sudah apa istilahnya sudah baik berjalan ya. Sebelum mencapai ini Anda tidak bisa berharap, pastinya Anda mulai dari kegagalan dulu gitu ya. Lalu tentunya Anda terekspos juga stres yang tinggi gitu ya dibandingkan Anda sebagai karyawan ya. Karena Anda yang mempunyai responsibility yang selengkapnya itu ada di pundak Anda. Kira-kira semacam itu ya. Nah, dilihat dari beberapa studi, untuk memulai menjadi businessman itu malah dimulai itu jarang ya di bawah umur 25, ini hanya 11% menurut National Federation of Independent Business, Wells and Fargo Bank. Lalu di umur yang paling besar itu di antara 25 hingga 34 tahun. Lalu atau 35 sampai 44 tahun. Sedangkan yang paling sedikit itu di atas 64 tahun umurnya baru memulai. Biasanya ini yang sudah pensiun ya. Nah, untuk mengimbangi lagi, memang untuk menjadi beyond entrepreneur ini ada tanggapan kalau misalnya Anda mengaca kepada Zuckerberg, Steve Jobs, atau Bill Gates yang mereka sukses di umur 20 tahun, ya itu memang contoh yang berhasil ya, yang berhasil. Cuma pada kenyataannya untuk memulai entrepreneurship itu atau membangun perusahaan itu bukan di umur mereka. Mereka anggaplah mereka yang pada saat itu berhasil, ya memang pada saat itu mereka mampu memanfaatkan peluang. Tapi pada kenyataannya kebanyakan orang memulai di umur nih ya 30 hingga 50 tahun. Lihat diagram berikut. Nah, ini yang saya dapatkan dari artikel dari MIT ya, salah satu universitas top dunia. Kalau misalnya lihat yang hijau ini overall ya untuk startup founders di Amerika,
dan founders of top 1% juga tidak kurang lebih sama ya di umur antara mulai melonjak itu malah di umur 40 kebanyakan. Ya, mereka contohnya kita kutip dari artikel tersebut, good ideas came at any age ya. Siapapun bisa, mau dia tua maupun muda. Tapi untuk mencapai suatu sukses butuh experience. Nah ini yang kita coba untuk imbangi di mata kuliah ini. Anda mendapat knowledge yang cukup ya selama perkuliahan, bukan hanya di mata kuliah ini, dan juga kita coba untuk mengencourage Anda juga mempunyai experience setelah perkuliahan di universitas ya. Dan contohnya saja Steve Jobs itu memang mulai karir membangun Apple ya itu di umur 21 tahun. Tapi untuk mendapatkan di akhirnya mendapat semacam ide untuk mengkomersilkan ide terbaik ide terbaik Apple yaitu membuat iMac itu di umur 43 tahun. Jadi ada experience-nya, banyak yang harus dilalui oleh seorang Steve Jobs. Nah, untuk survival rates ya, umur dari perusahaan baru itu eh, di antara misalnya diambil 10 perusahaan hanya kurang dari 7 yang bisa bertahan lebih dari 2 tahun ya. Dan 50% diantaranya, mungkin 5 diantaranya bisa lebih dari 4 tahun atau makin lama sih, ini dia makin lebih kecil persentase untuk dia bertahan. Jadi nanti kita juga akan pelajari kenapa ada perusahaan yang hanya bertahan 2 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan hanya 6 tahun. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah berumur 30 tahun. Nah, itu kita akan lihat apa yang membedakan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang bertahan lebih lama. Kebanyakan ya dilihat juga di sini bila probability of surviving dari study of Canadian firms ya, perusahaan-perusahaan di Kanada itu eh, kalau misalnya dia beroperasi masih 1-2 tahun, dia masih survival rate-nya masih tinggi, tapi makin lama dia makin turun. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan bagaimana suatu perusahaan itu menawarkan semacam uh, kebaruan ya, inovasi, sehingga bagaimana mereka mengelola survivalnya, tingkat bertahannya ya. Ada perusahaan yang sama sekali tidak berinovasi, akan lebih mudah mereka untuk istilahnya collapse ya.